Jadi di dunia ini, Bu, hanya ada dua, dan dua ini bagaikan sayap burung. Jadi kalau satu bermasalah, sulit untuk terbang. Jadi kalau satu tidak dimiliki, sulit menjalani aktivitas kehidupan dengan nyaman. Yang pertama syukur, kedua sabar. Aktivitas itu tidak akan lepas dari dua hal tadi. Jadi kalau kita tidak belajar tentang syukur dan sabar, ketika suka sulit untuk menata, ketika duka sulit untuk mendapatkan hal-hal yang melegakan. Dua itu saja. Jadi kalau babnya itu sudah selesai, insya Allah semua terlihat nyaman. Kalau bahasa Nabi itu begini, ajaban li amril mu'min. Orang beriman itu sebetulnya mengagumkan, kata Nabi. Ya, kenapa? Karena semua yang dialaminya itu terlihat baik dan nyaris tidak ada keluhan. Karena ketika mendapatkan sesuatu yang dirasakan itu sebagai anugerah yang bisa dinikmati, harta yang bertambah, ada kedudukan yang didapatkan misalnya, anak mendapatkan prestasi, babnya ada syukur, maka syukur menghentikan pamer, syukur menghentikan ria, syukur mengarahkan kenikmatan lebih berkualitas lagi. Karena itulah ketika seseorang bersyukur dan sudah mampu mengelola nikmatnya, Allah tambahkan lagi. Itu babnya seperti itu, ya. Tapi kalau belum mampu mensyukuri sehingga menjadi beban dalam hisab, terkadang Allah tahan dulu supaya lulus mensyukuri nikmat yang pertama. Biasanya kan kalau sudah punya sepeda minta apa? Motor. Sepeda aja belum pernah dipakai ke masjid, belum pernah dipakai ke majelis taklim, dipakai olahraga terus. Sementara itu dihisab kan? Nah, supaya bisa menggunakan dengan baik, hisabnya ringan, baru turun motor. Baru dapat motor sudah minta apa? Ayo terus tambah tuh. Ya, nah itu babnya demikian. Tapi kadang-kadang dalam menjalani itu kan tidak mudah. Ada persoalan, ya, ada tanggung jawab yang harus dilakukan. Sebelum keluar rumah, bahkan sudah ada persoalan-persoalan di dalam rumah yang babnya tidak akan pernah lepas dari syukur dan sabar. Berbuat sesuatu yang Allah telah tetapkan itu, jika kita menjalaninya dengan istiqamah dan dilakukan karena Allah, maka Allah yang menggerakkan hamba sekitarannya untuk menjaga hamba dimaksud. Tapi ketika kita berusaha menaati Allah dalam hal yang simpel saja, turunlah kemudian jawaban dari Allah dengan melindungi sifat-sifat baik kita untuk dikenang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kebaikan yang Allah berikan kepada kita sampai hari ini dan segala nikmat yang Allah anugerahkan sehingga masih dapat menjalani kehidupan dengan baik sampai dengan pagi ini. Semoga nikmat-nikmat itu juga diberikan kepada kita semua kemampuan untuk mensyukurinya. Syukur itu penting karena dengan syukur itu bisa meminimalisir kekecewaan. Syukur itu bisa berpotensi menghilangkan kegelisahan. Dan syukur itu juga bisa, yang paling penting, menata nafsu supaya tidak hadir sifat-sifat tamak yang menggelisahkan. Semoga Allah juga memberikan kepada kita semua kenikmatan untuk bersabar. Yang dengan sabar itu berbagai macam persoalan kehidupan yang dialami sebagai bagian dari ikhtiar kita mendapat pahala dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalaninya. Jadi di dunia ini, Bu, hanya ada dua, dan dua ini bagaikan sayap burung. Jadi kalau satu bermasalah, sulit untuk terbang. Jadi kalau satu tidak dimiliki, sulit menjalani aktivitas kehidupan dengan nyaman. Yang pertama syukur, kedua sabar. Aktivitas itu tidak akan lepas dari dua hal tadi. Jadi kalau kita tidak belajar tentang syukur dan sabar, ketika suka sulit untuk menata, ketika duka sulit untuk mendapatkan hal-hal yang melegakan. Dua itu saja. Jadi kalau babnya itu sudah selesai,
insya Allah semua terlihat nyaman. Kalau bahasa Nabi itu begini, ajaban li amril mu'min. Orang beriman itu sebetulnya mengagumkan, kata Nabi. Ya, kenapa? Karena semua yang dialaminya itu terlihat baik dan nyaris tidak ada keluhan. Karena ketika mendapatkan sesuatu yang dirasakan itu sebagai anugerah yang bisa dinikmati, harta yang bertambah, ada kedudukan yang didapatkan misalnya, anak mendapatkan prestasi, babnya ada syukur, maka syukur menghentikan pamer, syukur menghentikan ria, syukur mengarahkan kenikmatan lebih berkualitas lagi. Karena itulah ketika seseorang bersyukur dan sudah mampu mengelola nikmatnya, Allah tambahkan lagi. Itu babnya seperti itu, ya. Tapi kalau belum mampu mensyukuri sehingga menjadi beban dalam hisab, terkadang Allah tahan dulu supaya lulus mensyukuri nikmat yang pertama. Biasanya kan kalau sudah punya sepeda minta apa? Motor. Sepeda aja belum pernah dipakai ke masjid, belum pernah dipakai ke majelis taklim, dipakai olahraga terus. Sementara itu dihisab kan? Nah, supaya bisa menggunakan dengan baik, hisabnya ringan, baru turun motor. Baru dapat motor sudah minta apa? Ayo terus tambah tuh. Ya, nah itu babnya demikian. Tapi kadang-kadang dalam menjalani itu kan tidak mudah. Ada persoalan, ya, ada tanggung jawab yang harus dilakukan. Sebelum keluar rumah, bahkan sudah ada persoalan-persoalan di dalam rumah yang babnya tidak akan pernah lepas dari syukur dan sabar. Untuk itulah materi kali ini akan terfokus kepada pembahasan dimaksud dengan mengambil contoh keteladanan dari ibunda kita semua tercinta, manusia terhebat di zamannya yang disanjung oleh Nabi SAW dari kalangan perempuan yang Allah jaga dalam hidupnya sampai di makamnya dan dijanjikan langsung melalui lisan Nabi SAW yang diperintahkan oleh malaikat Jibril mendapatkan langsung berita dari Allah saat malaikat Jibril turun ke rumah Nabi SAW di Mekkah. Lalu beliau menyampaikan saat Sayyidah Khadijah datang membawa makanan itu dengan keadaan yang sangat mulia, maka malaikat Jibril menyampaikan pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah SAW, sampaikan kepada Sayyidah Khadijah bahwa Allah mengirimkan salam untuknya dan dariku juga. Allah mengirimkan salam untuknya dan dariku juga. Dan sampaikan kepada istrimu Sayyidah Khadijah, wa kama qala, Allah telah menghadiahkan satu tempat di surga berlapis mutiara yang kokoh yang tidak akan pernah menghadirkan di dalamnya lelah lagi. Tidak akan pernah menghadirkan di dalam rumah yang mewah dan indah itu segala kelelahan yang pernah dirasakan dalam pengabdiannya selama menjadi istri Nabi SAW. Bagaimana beliau mendapatkan semua kemuliaan tadi sampai terjamin bahkan dalam suasana kuburnya. Jadi saya baru tiba dari salah satunya di Mekah beberapa pekan yang lalu. Dan di antara agenda yang sebetulnya tidak terjadwalkan, tapi Allah antarkan. Jadi Masya Allah, kami ini mengajar, Bu, sering menyampaikan keteladanan dari beberapa sahabat. Itu di periode kemarin kami berangkat, Allah memperkenankan, memperjalankan ke setiap sahabat-sahabat yang kami sampaikan dalam ta'lim, yang tidak terfikir sebelumnya. Di Madinah, malamnya persiapan berangkat mau ke Mekah, tiba-tiba dapat telepon harus segera datang ke kantor imam Masjid Nabawi. Lalu begitu sampai di sana, saya kira akan diterima di kantor, ternyata langsung diajak cepat menuju tempatnya para imam. Di sana ada yang sedang murajaah. Jadi imam itu sebelum mengimami, imam Masjid Nabawi itu murajaah dulu, ya, setoran hafalan. Ya, kemudian mengulang-ulang baru mengimami. Lalu diajak bertemu ke ketua semua kantornya di situ, kita diskusi, ngobrol. Kemudian selesai, tiba waktu Isya, semua berhenti. Saya dibawa khusus, ya, dan ditemani staf yang lain diberhentikan. Kita diajak ke makam Nabi.
Setelah itu di depan makam Nabi bersalawat, mengucapkan salam, ya, kemudian langsung ditempatkan di Raudhah, ya. Selesai Isya pulang, begitu tiba di Mekah, ada seorang ustaz luar biasa, 30 tahun mengabdikan hidupnya tinggal di Mekah, dan beliau dalam sakitnya saat puasa itu memohon kepada Allah dan menyampaikan kepada anaknya, kalau nanti Ambo meninggal, ya, ingin rasanya satu, meninggalnya itu di bulan baik, kalau enggak di Ramadan bisa ke Syawal, kemudian disolatkan di Masjid Al-Haram. Yang ketiga itu menginginkan dikuburkan di Ma'la di dekat makamnya Sayyidah Khadijah. Terkabul semua. Dan itu di Ma'la itu sudah penuh, Bu. Sudah penuh. Jadi kalau ikhtiar manusia itu rasa-rasanya sudah tidak ada slot untuk dapat tempat di sana. Dan saat masuk ke Masjidil Haram, itu tempatnya bukan Ma'la, kan dituliskan di atasnya itu keterangannya, dikuburkannya di pemakaman raya namanya. Begitu masuk mau disolatkan, baru dikabari dapat tempat di Ma'la. Persis dekatnya makam Kiai Haji Maimun Zubair, dan ke atas nanti ke sebelah kirinya naik ke atas itu makam Sayyidah Khadijah. Maka saya putuskan untuk berziarah, ya, ke hamba mulia ini. Jadi saya ingin datang langsung ba'da zuhur. Qadar Allah ba'da zuhur itu bukan waktunya ziarah. Ziarah itu ba'da subuh dengan ba'da asar, 2 waktu. Tapi perhatikan bagaimana cara Allah itu menghendaki. Kalau sudah berkehendak, terjadi. Maka apa yang terjadi? Kami cuma sampaikan, ada kawan kami, ayahnya meninggal. Kami datang jauh-jauh ke sini hanya untuk berziarah. Tidak ada yang lain. Maka apa yang terjadi? Alhamdulillah. Jadi yang datang cuma saya, kawan, ada staf 2 orang, 4 orang. Dan suasananya sudah sepi, kosong. Maka diperkenankan masuk, diantar pakai golf car, naik. Setelah ziarah dari situ ke Kiai Haji Maimun Zubair selesai, ternyata dikabari, saya nggak minta, Syekh, harus ke makam Sayyidah Khadijah. Saya nggak minta. Terpaku kita, dibawa naik ke atas, dan itu satu-satunya makam di Ma'la yang berbeda sendiri, teduh sendiri. Burung-burungnya itu kan makam banyak, tapi burung-burung yang terbang itu hanya ingin berada di sekitaran makam Sayyidah Khadijah banyaknya. Teduhnya, mulianya, terawatnya, dan juga dibandingkan dengan istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang lain yang ada di Baqi pada umumnya, mulia juga makam semuanya. Tapi Sayyidah Khadijah berbeda. Ya, kita berdoa, memohon kebaikan-kebaikan untuk kita. Kalau beliau kan sudah terampuni, tempat surganya sudah mulia, ya kita hanya memohon cahaya-cahayanya, kebaikannya, dan disatukan oleh Allah dengan keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa yang poin yang ingin saya tarik di pertemuan kita sebagai pembuka? Bagaimana ada seorang sosok perempuan. Kita bicara tentang fikih perempuan, laki-laki nanti di tempat yang berbeda. Bagaimana menjadi seorang perempuan yang mulia, sampai-sampai di dunianya mendapatkan kemuliaan yang diberkahi, dikenang setelah wafatnya. Kan keberkahan itu ziyadatul khair namanya, ya. Berkah itu bukan bertambah bendanya. Awas, jangan salah memahami. Berkah itu bukan banyaknya, berkah itu bukan kuantitasnya, tapi berkah itu bertambah kualitasnya, memanjang kenangan kebaikannya. Dalam bahasa Arab disebut dengan ziyadatul khair namanya. Ya, kurang lebih demikian. Ini kelihatan, Bu? Ya, saya tulis dulu ya, baru kelihatan nanti ya. Nah, saya besarin tuh. Nah, ziyadatul khair. Ya, di sini sudah pada pinter insya Allah ya. Belum ditulis, belum, ya kan? Nah, ya. Ziyadatul khair, bertambah nilai kebaikannya.
Nah, orang yang usianya berkah, ibu pernah dengar doa, ya Allah berkahi umurku kan? Bukan ajal. Ajal dengan umur itu beda. Apa artinya ajal? Ya. Nah, waktu kita terbatas. Kita ambil ilmu sahabat saja dengan cepat. Kalau belum tahu, katakan wallahu a'lam. Baik. Apa artinya ajal? Ya. Mau dapat ajal? Pasti. Udah kenceng diralatnya? Pasti. Baik, pasti. Baik. Ajal itu pada mulanya, pada asalnya, itu yang kita sebut dengan usia. Batas kehidupan. Ajal itu batas kehidupan. Jadi usia itu kalau dibawa ke bahasa Qur'annya, atau bahkan bahasa Arab standar, itu asalnya namanya ajal. Setiap kita itu kan ada ajalnya. Ada batas usianya. Dalilnya coba diambil satu saja. Quran surah ke-7 ayat 34 misal. Ya, Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 34. Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat, bukan satu dua orang saja. Semua yang menjalani kehidupan di bumi itu punya batas usia. Kenapa ditekankan kata ajalnya? Untuk memberi kesan bahwa kehidupan di dunia ini tidak abadi. Penting dicatat itu, Bu, ya. Kehidupan di sini tidak abadi, akan ditinggalkan. Karena itulah ketika ditinggalkan, diumumkan kan, telah meninggal dunia. Nah, artinya ajal telah tiba. Baik, sampai di sini bisa dipahami. Nah, itu tidak hanya kita paham, tapi tanamkan dalam jiwa. Di sini tidak abadi, akan pindah ke tempat lain. Nah, pertanyaannya, ketika pindah ke tempat lain itu, meninggalkan jejak yang baik tidak di dunia. Ibu kan keluar dari sini, setidaknya baru keluar sudah dibincangkan kan? Masya Allah, jamaahnya rapi, tertib, nggak ada sampah ketika selesai kajian. Kemudian jamaah-jamaah yang sekarang ngaji tenang, tidak ada yang ngobrol, gitu kan? Nah, itu jejak kebaikan yang ditinggalkan. Karena itulah sebelum meninggalkan dunia ini, selain mencari bekal ke tempat baru, kita diberikan bimbingan oleh Allah dan Rasul untuk meninggalkan kenangan-kenangan yang baik. Yang kalau diikuti jadi pahala, Bu. Jadi itulah indahnya dalam Islam. Datang baik-baik, pulang pun baik. Karena itu saat datang kan disambut senyuman kan? Ini kan kejadian luar biasa sebagai isyarat. Bayi lahir, bayinya nangis. Kok bisa orang yang menyambut senyum? Ya? Ada nggak ketika bayinya lahir misalnya yang lain, ada yang menertawakan, yang meledek, mencela, rata-rata senyum. Tapi ketika meninggalkan, dibalik. Kita yang tersenyum, orang yang menangis. Kenapa? Karena kita bahagia meninggalkan jejak-jejak kebaikan, dan orang merasakan sedih karena kehilangan kebaikan itu yang dirasakan saat sedang dibersamai oleh orang baik itu. Nah, cara mengisi ajal supaya baik itu yang disebut dengan umur namanya. Jadi umur asalnya bukan usia artinya. Hanya diambil makna umum menjadi usia untuk memberikan kesan kepada kita, selama menempuh usia itu isi dengan umur. Contoh begini, ibu kalau ada yang tanya, umurnya berapa? Saya paham rata-rata 17 tahun ke atas. Ya, ada yang atas, ya? Ada yang atas, ada yang memang demikian. Tapi ketika kata umur itu muncul, itu maknanya 3. Nanti kita akan tarik ke kaidah dari Sayyidah Khadijah. 1, al-umur bimakna mengandung arti segala yang bermanfaat. Saya pakai kacamata nggak apa-apa ibu ya. Ya, untuk jelas menulis. Biasanya saya kalau menghadap jamaah ibu-ibu, saya lepas kacamata. Ya,
Walaupun saya sudah berdoa kepada Allah dan sudah menanamkan pada diri saya, hanya istri saya yang paling cantik. Itu sudah doa saya yang paling utama. Ini live nggak? Tenang bun ya, aman insya Allah. Iya. Dan saya memohon kepada Allah demikian. Ya Allah, jadikan siapapun yang aku pandang tetap istriku yang paling mulia. Dan jangan pernah tanamkan pada jiwaku keberpalingan dari istriku dan ketertarikan selain apa yang istriku ridhai. Jadi ibu jangan berharap banyak kepada saya. Ya. Saya tahu itu akan direkam. Dengar nih Pak. Sini, balik sini. Oke. Sampai mana tadi kita tuh umur? Insya Allah ingat. Segala yang bermanfaat. Ya. Baik, ini saya buka kaidah umumnya dulu untuk menunjukkan kesan di akhir nanti betapa Sayyidah Khadijah memahami ini. Lalu kita tarik kemudian praktek dalam kehidupan beliau, poinnya apa, itu yang kita simpulkan nanti dan dibawa pulang. Singkatnya, selama hidup, kalau ingin dikenang, punya nilai kebaikan bahkan sampai masuk ke alam kuburnya, tapi nama dan kisahnya tetap harum, maka buatlah dan rencanakan semua aktivitas yang punya nilai manfaat. Melihatlah dengan yang baik saja. Bila yang dilihat tidak bermanfaat, tak harus dilihat. Berbicara yang mengandung manfaat. Bila yang akan disampaikan sekiranya tidak bermanfaat, bahkan cenderung menyakiti, maka abaikan. Sampai ke ujung kaki. Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, saat masih ingat kita bahas sebelum beliau menikah dengan Nabi, itu memegang teguh asas yang pertama ini. Tidak pernah bicara kecuali yang bermanfaat. Tidak pernah berkegiatan bahkan dengan kawan-kawannya kecuali yang mengandung manfaat. Bahkan beliau itu punya teman-teman untuk berkumpul, Bu. Punya kalangan berkumpul. Ya seperti para ibu lazimnya sekarang, pasti kan punya teman ya, di pengajian, bertetangga, kadang-kadang kumpul untuk arisan, kadang-kadang kumpul untuk kegiatan tertentu. Sayyidah Khadijah punya. Tapi yang paling luar biasa, semua teman-teman Sayyidah Khadijah ini ketika berkumpul itu mendapatkan kemuliaan sifat dari beliau, sehingga viral di kalangan wanita-wanita Arab pada masa itu, bahwa kalau ingin melihat perempuan yang bermanfaat, inilah lihat kelompoknya Sayyidah Khadijah. Dan jangan kira kita samakan dengan era sekarang, tidak. Ibu jangan lupa, dulu itu jahiliyah, di mana perempuan itu pada umumnya itu menampilkan dirinya supaya mendapatkan ketertarikan dari para lelaki. Disebut dengan tabarruj namanya. Kalau pakai emas itu nggak tanggung-tanggung. Misalnya 1,5 kilo tempel di kaki kanan dan kiri. Supaya kalau jalan bunyi cek gitu kan. Ada yang lihat. Pakai pakaian terbuka. Ya, jadi kalau dilihat kondisi sosial pada masa itu, secara antropologisnya, secara budayanya, itu rata-rata perempuan, mohon maaf sekali, memang sangat terbuka keadaannya dan kurang menjaga diri. Tapi kalau sudah melihat Sayyidah Khadijah dan teman-teman beliau, itu semua hormat. Nyaris tidak ada yang mau bicara di depan Sayyidah Khadijah, saking hormat dan kagumnya atas wibawa beliau. Itu semua diam. Dan saat ada orang yang usil pun pada Sayyidah Khadijah, itu teman-temannya ini sebelum menikah dengan Nabi, itu teman-teman sekitarannya itu langsung melindunginya. Berbuat sesuatu yang Allah telah tetapkan itu, jika kita menjalaninya dengan istiqamah dan dilakukan karena Allah, maka Allah yang menggerakkan hamba sekitarannya untuk menjaga hamba dimaksud. Jadi kalau dari sekarang ibu menjadikan semua aktivitas usia itu untuk menaati Allah, ya tidak harus dalam konteks sholat saja. Bukan hanya sholat, bukan hanya baca Quran. Saya ingin mengisi sisa hidup saya untuk menaati Allah. Mulai sekarang saya akan gunakan pandangan pada yang Allah sukai saja. Saya akan gunakan pendengaran pada yang Allah sukai. Saya akan gunakan lisan pada yang Allah sukai.
Kata Allah, jangan gibah. Saya tahan gibah. Saya tidak Ustaz. Bagus. Tidak seperti ibu itu tuh. Kalau bicara, masih berarti. Tahan. Tahan. Itu kalau bisa dilakukan, Allah balas, mengangkat wibawa ibu. Jadi dari segi umur, itu akan dikenang. Ini orangnya orang berwibawa, orang baik. Ibu kalau nggak percaya silakan. Kalau melihat orang salih, solihat, malu kan kalau berkata kotor? Coba silakan. Mau berkata yang kurang baik, walaupun terbiasa bergaul di tempat yang kurang bagus, bertemu orang begini nggak mau mengeluarkan kata-kata kotor. Saya kalau ketemu preman, Bu, nggak pernah berkata-kata kotor pada saya. Assalamualaikum Ustaz, Assalamualaikum Pak Kiai, doakan ya. Padahal sebelum itu dengan kawannya, keluar. Ragunan keluar, gitu kan? Bahasa-bahasa yang tidak normal keluar. Tapi ketika kita berusaha menaati Allah dalam hal yang simpel saja, turunlah kemudian jawaban dari Allah dengan melindungi sifat-sifat baik kita untuk dikenang. Inilah Sayyidah Khadijah. Siapa yang bicara buruk tentang Sayyidah Khadijah ba'da wafatnya? Tidak ada. Even itu non-muslim. Silahkan ibu cek. Tidak ada satupun tuduhan, celaan, fitnah yang diarahkan pada Sayyidah Khadijah setelah wafat. Tidak ada. Tak bisa nggak jadi seorang sosok, jangankan dalam hidupnya, setelah wafatnya pun itu terjaga wibawanya. Ini dia. Nah, bagaimana beliau mengelola itu dalam kehidupan hariannya? Saya coba teruskan dulu sampai bagian terakhir, turunkan ayat, baru kita masuk kurikulum. Oke? Di dunianya dijaga, di akhirat sampai kuburnya terjaga. Ibu silahkan bandingkan, main nanti ke Ma'na. Insya Allah yang belum haji umrah bisa disegerakan ya. Insya Allah. Dan nabung ya. Siapkan dengan baik. Ibu ke Ma'na, lihat kuburan yang lain. Ibu ke Baqi' di Madinah, lihat makam yang lain. Lalu bandingkan dengan makamnya Sayyidah Khadijah. Tempatnya itu di tempat yang paling teduh. Kalau kita masuk sisi kiri naik ke atas itu paling teduh. Di sinar matahari itu kalau jatuh ke situ, itu bukan panas yang dirasakan, teduh. Saya itu siang hari, Bu. Tempat yang lain itu panas. Panas. Tapi ketika masuk makamnya Sayyidah Khadijah, teduh. Dari pagi sampai dengan ke sore itu teduh semuanya. Coba Anda bayangkan, dunianya harum, alam kuburnya harum, dan akhiratnya mendapat jaminan langsung yang salamnya dibawa oleh malaikat Jibril, hadiahnya langsung dari Allah, semua jenis kegelisahan, kelelahan, dan semua bentuk pengabdian selama di dunia itu dibalas langsung oleh Allah, berkebalikan dengan semua sifat surganya. Jadi misal begini, kalau di dunia pernah lelah, maka disiapkan surga yang tidak akan pernah lelah lagi. Kalau di dunianya pernah dengar ada perselisihan, maka disiapkan surga yang tidak pernah ada keramaian. Aduh, setiap bentuk perjuangan dan lelahnya dengan sifat sabar di dunia, itu diganti oleh Allah dengan anugerah yang syukur tanpa batas di akhirat. Dan satu-satunya perempuan yang disiapkan langsung, diberikan oleh Allah, satu rumahnya yang disusun dari mutiara yang paling indah yang pernah ada. Qasab namanya, Sayyidah Khadijah. Jadi nanti ada 4 perempuan. Setelah kita belajar istri Nabi, kita akan belajar tentang 4 perempuan penghulu langit. Ya, nanti ada Sayyidah Khadijah, Sayyidah Maryam, kemudian Sayyidah Fatimah binti Sayyidina Muhammad SAW, dan yang terakhir adalah Sayyidah Asiyah binti Muzahim. Ya, dan 4-4-nya ini suaminya unik. Hanya satu yang tidak bersuami, yaitu Maryam binti Imran. Jadi nanti ini mewakili karakter perempuan semua. Ya, mungkin selama hidup ada yang belum menikah, nanti bisa mengambil keteladanan Maryam. Ada yang hidup kesulitan ekonomi, tapi diganti lewat doa sehingga kaya hati, nanti bisa lihat Fatimah. Ya, Sayyidah Fatimah binti Muhammad SAW. Ada yang hidupnya diberikan kelebihan oleh Allah, pasti ada. Ya, harta benda yang melimpah, kenyamanan, kemudian berumah tangga, bisa nggak meraih dan jadi perempuan penghulu langit? Sayyidah Khadijah. Ada yang pasangannya dirasa nggak ideal, istrinya rajin ngaji, suami sholat aja susah, nggak usah tengok-tengok.
Minta ngaji susah, bahkan mau berangkat ngaji pun dilarang-larang. Tapi kan bukan Firaun. Nah, nanti fikihnya ada di mana? Ada di Asia binti Musahib. 4 itu bisa diturunkan. Kenapa Allah pilih 4 model itu? Karena ada 4 keadaan yang akan dilewati dalam kehidupan rumah tangga oleh setiap perempuan di muka bumi.